Ramadan tahun ini bagi penyanyi Indah Dewi Pertiwi atau yang sering disapa IDP tidak ingin dilalui dengan hanya beribadah saja. Untuk memperkaya hasanah keislaman dan wawasan keagamaannya, pemilik dua album Hipnotis dan Yang Terindah itu secara khusus menyempatkan diri berkunjung ke masjid-masjid unik dan bersejarah. Kali ini Indah mengajak pemirsa mengunjungi sebuah masjid yang sangat unik. Masjid yang berlokasi di Jalan Lautse, Sawah Besar, Jakarta sama sekali tidak terlihat seperti masjid pada umumnya. Karena diperuntukkan untuk mu'alaf etnis Cina sebagai jamaahnya, masjid yang dinamai sesuai nama jalannya itu justru terlihat seperti kelenteng atau tempat bersembahyang penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Jika masjid pada umumnya dihiasi dengan kubah dan menara khas, masjid yang diresmikan oleh mantan Presiden B.J. Habibie ini berbentuk bangunan ruko 4 lantai yang didominasi warna merah. Indah pun tak sabar ingin mengetahui sejarah Masjid Lautse lebih jauh, yakni dengan bertanya langsung kepada salah satu pengurus masjid, yakni Bapak Ali Karim. Maka seperti inilah wisata religi Indah Dewi Pertiwi di bulan Ramadan dengan mengunjungi masjid untuk etnis Tionghoa yang terekam secara eksklusif oleh kamera. Hai pemirsa, Assalamualaikum. Sekarang kita akan melakukan perjalanan ke Masjid Lautse yang kalau misalnya di luar itu kelihatan kayak kelenteng pemirsa. Aku pengen tahu sejarahnya bagaimana ini kelenteng, tapi ternyata di sini tuh adalah masjid. Kita langsung aja tanya-tanya sama narasumbernya pemirsa ya. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, beliau adalah Bapak namanya siapa? Ali Karim. Ali. Ini adalah Bapak Ali yang tahu sejarahnya Lautse ini ya. Tadi kalau dari luar ini kelihatan kayak kelenteng ya, kayak untuk kalau di orang Chinese itu kebanyakan beribadahnya mereka ya. Iya betul. Iya Bapak, aku mau nanya-nanya nih mulai dari depan masjid. Ini kan banyak sekali kayak lampion-lampion, memang bener-bener Chinese banget ya. Iya memang kita bikin khusus supaya etnis Chinese itu kan jauh dari Islam. Jadi kita bikin bentuknya seperti ini supaya mereka tertarik dan mau menanya soal Islam. Pemirsa, ini juga diresmikan oleh Bapak Habibie. Oh, jadi untuk diresmikannya tanggal 4 Februari tahun 94 masih. Mungkin ini masjid pertama di Indonesia yang ngontrak. Ya selama ini wakaf kan, biasanya ini ngontrak. Karena kan memang bentuknya aja kan seperti memang orang Chinese punya kelenteng ya. Setelah mengetahui sejarah pendirian Masjid Lautse yang ternyata telah seumur dengannya yakni 22 tahun, Indah pun tak sabar segera memasuki bagian dalam masjid. Begitu masuk ke dalam, Indah pun terpesona dengan interior bernuansa cerah dengan warna-warna kontras yakni merah, kuning, dan hijau. Unik, di setiap sisi dinding dipajang kaligrafi-kaligrafi yang sebagian ditulis dalam huruf Cina. Kaligrafi-kaligrafi itu berasal dari Cina dan diberikan oleh para penganut Muslim dan imam di daratan Cina. Pemirsa, kita langsung masuk ke dalam. Kita mau tahu lagi sejarah Masjid Lautse. Kita bikin nuansa seperti ini dan banyak kaligrafi ini dari Muslim Cina di Cina ini, mereka memberikan kepada kami. Artinya apa sih? Ya ini sebetulnya saya banyak ditegur oleh ustadz-ustadz atau yang datang ya, karena tidak pernah ada mimbar. Di mimbar itu ada tulisan selain tulisan Arab. Nah ini ada tulisan Arab dan tulisan Cina. Biasa kalau misalnya masjid itu kan nuansanya yang aku tahu itu kan warnanya putih terus dengan hijau, emas seperti itu. Tapi kalau di sini kan berbeda sekali ya. Ada warna merah, warna kuning, warna hijau perpaduan ini. Ya. Memang sengaja ya. Ya memang kita lebih banyak warna merah karena warna Chinese itu warna merah. Merah itu artinya semangat ya. Eksterior dan interior masjid yang kental dengan nuansa oriental serta beberapa bentuk bangunan yang unik ternyata tidak memiliki arti filosofi tertentu. Detail-detail menarik itu sengaja dibuat untuk menarik minat orang-orang beretnis Tionghoa yang ingin belajar tentang Islam dan menjadi mu'alaf. Dari lantai 1, Indah diajak oleh Pak Ali sebagai pengurus masjid untuk naik ke lantai 2. Di sana selain diperuntukkan untuk jamaah wanita, terdapat juga celah untuk para mu'alaf yang sedang belajar Islam untuk mengamati dan mempelajari gerakan sholat jamaah di lantai 1. Aku mau lihat ruangan-ruangan lain yang unik di sini.
eh, mau langsung naik ke lantai atas, mungkin aku pengen lihat gimana sih mereka ngintip di atas ya, buat mualaf yang mau tahu bagaimana sholat itu. Ini kita udah sampai di lantai kedua ya. Lantai kedua, jadi memang di sini kebanyakan itu untuk mualaf yang memang baru belajar dan juga buat jemaah kita ya. Ya, ini lebih banyak jamaah wanita, dan ini karpet sisa dulu di bawah kita seperti ini. Pali, kalau aku lihat di sini kan bentuknya unik ya. Ini punya arti tersendiri nggak sih? Kenapa dibuat seperti ini, Pali? Oh enggak, ini memang kita bikin ruangan terbuka untuk melihat orang sholat. Jadi mualaf buat belajar sholat. Kalau dia melihat orang sholat, orang juga malu kan ya. Jadi melihat, oh cara sholat seperti ini. Setelah menelusuri satu demi satu sudut serta lantai di bangunan Masjid Lao-Tse, Indah makin kagum dengan keindahan alam yang salah satunya terpancar dari tempat beribadahnya. Lengkap sudah wisata religi Indah kali ini yang memperkaya wawasan keislamannya. Jika Ramadan dijalani Indah Dewi Pertiwi dengan beribadah, di Hari Raya Idul Fitri yang dijelang tak lama lagi adalah waktu bagi Indah untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar. Indah pun tak sabar untuk segera mudik ke kampung halamannya yang tak jauh dari Jakarta, yakni Kota Bogor. Aku pribadi, aku senang banget pada saat aku datang berkunjung ke setiap masjid yang berbeda dan memiliki sejarah sendiri kan. Kayak sekarang ini aku sih pulangnya deket banget, paling kalau misalnya nggak ada macet 40 menit juga sampai bisa. Deket banget pastinya, dan itu adalah momen yang momen yang penting sekali untuk aku, untuk kalau misalnya bulan suci Ramadan ini kita waktunya beribadah pas lebaran, ketemu sama keluarga besar. Apalagi kan aku jarang banget ketemu sama ponakan aku, semuanya tuh jarang ketemu. Jadi pas lebaran itu udah janjian nih, ntar kita bakalan ketemu di rumah kakek aku tuh, ketemu di sana, dan abis itu juga bisa silaturahmi ke rumah keluarga bapak aku kan, karena kan jarang sekali ketemu sama keluarga bapak. Bisa langsung ke sana, bisa bersilaturahmi. Mohon maaf lahir batin.